dari vokal grup Batak Bersih.
Puji Tuhan, selamat Natal, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, senang kembali dapat berjumpa dengan saudara di tempat ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius 2. Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur sesudah dilahirkan di Bethlehem, ya maksud saya judulnya di Alkitab orang-orang Majus dari timur, ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di Injil Matius, Yesus itu sebagai raja. Sehingga Matius menulis bahwa kelahiran Yesus disebutkan di manakah raja orang Yahudi yang akan memimpin umat Israel. Jadi versi Injil itu berbeda-beda, ya, artinya cara pandangnya penulis. Dalam Injil Matius itu Yesus sebagai raja. Kalau di dalam Markus Yesus sebagai hamba, ya, anak manusia. Dan Lukas dan Yohanes juga berbeda lagi cara pandangnya. Dan kalau orang Majus ini datang kepada Herodes di kerajaannya pada waktu itu, sebenarnya secara logika masuk akal, saudara. Karena pemikiran mereka seorang raja harusnya lahir di kerajaan, ya, dan atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu. Tetapi saudara, hal ini menimbulkan keterkejutan, ya, artinya bingung. Gak ada yang lahir di dalam istana Herodes, tetapi mengapa ada beberapa orang datang untuk memberikan penghormatan kepadanya? Ya, orang Majus mau menyembah kepada Yesus. Jadi Natal
Sebenarnya kalau di dalam Injil Matius ini ada satu kerinduan penyembahan kepada seorang raja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga rindu Natal pada hari ini ada satu penyembahan yang sungguh kita berikan kepada Tuhan. Saya kemarin bertanya dari gereja mana, ini gereja-gereja yang penuh dengan penyembahan ini, ya saudara. Betani, lalu Philip Mangkova, Mawar Saron, ya saudara. GPDI, saya orang GPDI karena merintis tidak boleh pakai GPDI di sini ya Open saudara. Tapi semua bisa menyatu di dalam Tuhan, dan ada gereja-gereja yang memberikan penghormatan dalam sebuah penyembahan kepada Tuhan. Bahkan kalau gereja pada masa saya kecil, sebelum ibadah dimulai, jemaat di gereja saya itu datang 1/4 jam, setengah jam, mereka jemaat itu berlutut, melipatkan kaki, berdoa menyembah kepada Tuhan tanpa diperintah. Beda dengan gereja-gereja di zaman sekarang, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya menikmati itu, ya, karena saya sejak kecil percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menikmati banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dan sekarang penyembahan difasilitasi dengan alat musik yang luar biasa, dengan properti yang luar biasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kadangkala orang masih saja belum bisa menikmati kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Dan saudara, orang Majus mau menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa fasilitas musik. Benar-benar hati yang rindu untuk menyembah kepada Raja yang dilahirkan itu. Dan kelahiran Yesus menimbulkan pertanyaan. Ya, kalau di sini katakan ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia Raja orang Yahudi. Ada yang bertanya di Natal ini, apakah benar Yesus itu sebagai seorang raja? Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Natal juga membuat kesempatan Herodes untuk mengumpulkan imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Atau Natal adalah kesempatan untuk orang belajar kembali tentang nubuat atau janji firman Tuhan. Sehingga Herodes harus belajar apa nubuatan yang terjadi tentang seorang bayi yang dilahirkan. Dia kumpulkan orang-orang yang berpengetahuan tentang nubuatan kitab Nabi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan mereka mendapat keterangan bahwa seorang raja itu, pemimpin Yahudi, akan lahir di Bethlehem. Dari Natal di dalam Injil Matius proses belajar, kerinduan untuk menyembah kepada Tuhan, tetapi juga ada penyembahan palsu. Herodes ingin menyembah kepada Tuhan, tetapi sebenarnya dia datang bukan untuk menyembah, tetapi ingin membunuh Yesus, saudara. Herodes bukan Tuhan yang menyelamatkan, tetapi dia seperti pencuri yang akan membunuh dan membinasakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan upaya yang dilakukan ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Herodes tidak dapat hidup dengan kemampuan dirinya sendiri, dia perlu petunjuk orang lain. Dari Natal juga mengandung arti bahwa ada petunjuk yang harus kita dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, dia ingin mendapatkan petunjuk dari orang Majus, tetapi sayang seandainya dia mendapat petunjuk, dia akan melakukan sesuatu yang di luar pemikiran yang diharapkan oleh orang-orang yang melahirkan pada waktu itu.
Katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Apakah benar Herodes menjadi penyembah Yesus? Tidak. Ya, Herodes bukan penyembah Yesus karena dia menganggap Yesus adalah kompetitornya walaupun masih bayi. Saingan ini, saya yang berkuasa sekarang, mengapa orang tidak menghargai saya lagi sebagai seorang pemimpin atau raja? Tetapi justru mereka tidak menyembah kepada saya, tetapi menyembah kepada bayi yang baru dilahirkan itu. Dan bisa juga ini, saudara, Herodes berpikiran demikian sehingga timbul kejahatan yang dialami, yang mereka lakukan ya di dalam Matius 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 itu kejahatan yang dilakukan oleh Herodes. Padahal awal di muka atau dia berkata ingin datang menyembah kepada Yesus. Saudara, biarlah Natal ini benar-benar kita memiliki hati yang tulus untuk menyembah seperti orang Majus. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia pasti akan memberi petunjuk kepada kita dan kita tidak akan salah jalan di dalam hidup ini. Mengapa saya katakan tidak salah jalan? Karena di dalam ayat yang ke-12, orang Majus mendapat petunjuk dari Tuhan lewat mimpi, saudara, dan dia harus kembali pulang tetapi tidak melewati jalan yang sama. Tahun yang lalu banyak orang mengambil tema karena Yesus aku mendapatkan jalan yang lain. Ya. Jadi saudara, kadang-kala hidup kita tidak pulang di jalan yang sudah kita lewati. Ya. Tetapi ada jalan lain yang Tuhan akan menuntun kepada kita saudara untuk membawa kebaikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau pertanyaan di dalam ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ayat dan ini sudah ada di dalam rumah, ada perpindahan. Ya. Dan saya yakin Maria dan Yusuf memberi penghormatan kepada Yesus karena dia sudah mendengar dari gembala sebelumnya yang di malam saya sampaikan. Maria menyimpan setiap perkataan yang disampaikan oleh gembala, dia menyimpan di dalam hatinya dan merenungkan. Dan setelah hasil dari perenungan, saya yakin ada penghormatan, penghargaan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, para Majus memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Natal juga mengandung makna atau arti bahwa Tuhan masih dapat menuntun perjalanan kehidupan kita melalui jalan lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dan coba kalau kita bandingkan dengan Injil Lukas yang ke-2, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Lukas 2 yang kita baca tadi malam, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Natal juga adalah di mana kita boleh melihat atau mengalami kemuliaan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Natal juga mengandung arti bahwa sukacita dan damai sejahtera itu harus melimpah di dalam kehidupan kita. Natal harus menghilangkan rasa takut karena seorang juru selamat Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita saudara sudah hadir di dalam ini. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ya, kalau di dalam ayat yang ke-16 Lukas 2, lalu mereka cepat-cepat berangkat
dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ini sudah beda lagi waktu. Ya, waktunya berbeda. Kalau gembala datang ke kandang bukan hal yang menjijikkan, biasa. Tetapi kalau orang Majus masuk kandang mungkin hal yang berisi, ya, tidak nyaman, suasana yang tidak nyaman. Tetapi saudara Maria dan Yusuf telah menaruh penghormatan juga dari Yesus. Dan setelah mereka mendengar dari para gembala itu, ayat 18, dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, dari hasil perenungan saya yakin, kalau ini anak yang luar biasa, harus menghormati juga. Tidak layak dia di kandang, harusnya di dalam rumah, walaupun tidak di istana, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Tuhan punya rencana di dalam hidup. Dari pelajaran ini juga Tuhan bisa memakai kesederhanaan yang menjadi alat kemuliaan bagi namanya, saudara. Ada orang yang merayakan Natal dengan puluhan juta, ratusan juta, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi hasilnya kadang ya tidak maksimal, tidak mendatangkan sukacita dan sejahtera. Tetapi Natal di pertama, saudara, adalah Natal yang sungguh-sungguh mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, yang setiap orang meresponi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Natal pada hari ini boleh membawa kita sukacita yang luar biasa. Mari kita punya waktu untuk menyembah kepada Tuhan. Saudara tahu arti menyembah? Menyembah artinya memberikan penghormatan yang paling tinggi, yang paling dalam. Kalau saudara hidup di dalam kerajaan, menaruh hormat kepada seorang pimpinan, bahkan dia sampai meletakkan kepalanya, ya, sampai ke tanah dan lain sebagainya. Saya pernah ketemu dengan seorang raja, hanya Raja Jogja saja, Hamengkubuwono ke-10. Waktu saya bekerja di hotel, saya dulu bekerja di Hotel Geraha Santika Semarang. Ketika saya berjumpa dengan seorang raja ini, langsung dalam otak dan pikiran saya, hormati dia. Taruhlah penghormatan karena dia seorang pemimpin, dia seorang raja. Dan dengan sikap yang refleks, saya harus menaruh hormat kepada beliau karena dia adalah tuntunan atau yang diagungkan di kerajaan Jogja waktu itu. Dia menginap di tempat saya bekerja, saudara. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, yang hadir bukan manusia, bukan raja di dalam dunia. Yang hadir adalah raja di atas segala raja. Oleh sebab itu kita juga harus menaruh rasa hormat yang paling dalam, sekalipun saudara tidak bisa melihat dengan mata secara jasmani. Amin, saudara. Karena janji Tuhan katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Dan sepanjang Alkitab, di mana kehadiran Tuhan Yesus, selalu dia mengerjakan perkara yang baik. Apakah ada saudara yang sakit, yang lemah? Ketika Yesus datang, diundang di pesta perjamuan kawin, persoalan terjadi pada pesta itu. Kehadiran Yesus mengubahkan air menjadi anggur. Di antara orang yang buta, kehadiran Yesus mencelipkan matanya orang yang buta. Kehadiran Yesus di antara orang yang timpang dan Lazarus yang mati. Orang yang timpang dibuat berjalan, Lazarus yang mati bangkit dan hidup oleh karena kehadiran Tuhan Yesus. Dan tidak ada kata terlambat. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, pasti dia akan mengerjakan perkara yang indah. Itu yang saya imani kepada Tuhan.
persembahan segenap hidup kita kepada Dia. Dan persembahan itu saudara yang berkenan kalau kita mau memuji dan menyembah Tuhan, menyerahkan segenap hidup di dalam pimpinan tangan Tuhan. Berikanlah penyembahan yang terbaik. Kalau kita tidak bisa membawa emas, kemenyan dan umur, berikan penyembahan yang terbaik lewat kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini berulang-ulang sampai benar-benar engkau merasa.
Kembali hati kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih kemurahan-Mu sungguh layak dan doa perinduan kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan di dalam setiap hidup kami, karena Engkau Allah yang senantiasa menopang kehidupan kami dan kami tidak pernah berjalan seorang diri. Oleh sebab itu hati kami mengucap syukur kepadamu, karena Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai di dalam hidup kami, senantiasa menuntun kami Tuhan kepada jalan-jalan yang setuju dengan kehendak rencana-Mu. Kami berdoa untuk komandan, para pelatih, semua siswa, orang-orang yang kami kasihi yang tidak ada bersama dengan kami, Tuhan menjaga, memelihara di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala sebentar kami akan menikmati berkat yang disediakan oleh Bapak Komandan. Tuhan memberkati, khususkan makanan minuman ini menjadi kekuatan kesehatan buat kami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah segala berkat kasih sayang daripada Allah Bapa, cinta dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan datang kembali dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, Yesus memberkati. Selamat Natal. Kami, siswa Dikmaba TNI Angkatan Laut, Angkatan 44 Gelombang 2, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati.